pandang ya ikutan ikut turunkan baleho, apalagi salah membacanya, salah membaca dalam Al-Quran, salah akan arti. Ya ayyuha, ya ayyulah, ya ayyulah, yang orang Islam buta huruf tidak bisa membaca Al-Quran. Innal hamdalillah wa syukrulillah, assalatu wassalamu ala sayyidi rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullah 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 haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat yang luas, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kehidupan. Salawat serta salam tidak pernah lupa selalu kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhiruz zaman, pahlawan, pejuang yang tidak pernah mengenal lelah, membimbing dan membawa umatnya dari alam kegelapan hingga alam terang benderang. Para hadirin, pada akhir ini kita mendengar begitu banyaknya protes, sehingga dari kalangan yang biasa, kalangan-kalangan yang tidak berilmu, hingga kalangan-kalangan yang tinggi. Artinya apa yang disampaikan oleh Habib kita, Habib Muhammad Rizik Syihab Habibullah, tentang revolusi akhlak, artinya ketika manusia diajak untuk berakhlak yang baik, maka banyak yang protes, banyak yang menyelisihi, banyak yang tidak mau dan menolak. Maka satu kebaikan yang ditolak dengan alasan-alasan yang membuat pernyataan yang terkadang tidak masuk akal, bahkan tidak masuk akal sama sekali, yang pada akhirnya pengembosan terhadap akhlak itu sendiri. Seharusnya kita mengakui bahwasanya kehidupan kita sekarang penuh dengan tidak berakhlak. Korupsi itu adalah akhlak yang buruk. Kumpul kebo itu adalah akhlak yang buruk. Menipu itu adalah akhlak yang buruk. Mengangkat tidak sesuai dengan kapasitasnya, diberikan amanah tapi tidak sesuai dengan kapasitasnya, itu adalah akhlak yang buruk, yang dikenal di dalam ilmu akhlak, akhlakul madmumah, karakter yang jelek. Namun kita tidak menyadari bahwasanya kita di Indonesia yang mayoritas, bahkan terbesar bukan hanya di Indonesia tapi juga besar di dunia, dengan akhlak itu manusia bisa menjadi mulia. Dengan akhlak juga manusia itu bisa menjadi manusia yang hina. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus itu untuk menyempurnakan akhlak.
Karena akhlak manusia di saat itu hancur. Akhlak manusia pada saat itu bobrok. Akhlak manusia di saat itu mazmumah, tercela, di mana mereka tidak segan-segan untuk mengubur anaknya yang perempuan, dan mereka merasa aib ketika mereka memiliki anak perempuan. Mereka menenggak minuman keras, berjudi, berzina, yang efeknya menghancurkan kehidupan mereka sendiri, menjadi manusia yang hina. Datanglah Rasulullah untuk menyempurnakan akhlak itu. Yang berzina berhenti, yang menipu berhenti, yang menyembah kepada kemusyrikan berhenti, yang berjudi berhenti, yang merampok berhenti. Nah, kondisi sekarang ini mirip dengan kondisi 14 abad silam, di mana generasi muda tidak punya rasa malu untuk melakukan perzinahan. Bagaimana para pejabat tidak malu-malu untuk melakukan korupsi. Bagaimana dengan para pejabat yang berselingkuh. Bagaimana pejabat yang tidak menjalankan amanah sesuai amanah yang diberikannya. Maka di saat itu, di saat ini, maka terjadilah krisis akhlak yang mirip 14 abad silam yang lalu. Maka datanglah sebuah penawaran revolusi akhlak. Akhlak artinya bukan ingin merebut kekuasaan, tetapi tetap bagaimana sisi itu berakhlakul karimah. Maka yang menolak itu adalah orang-orang yang berakhlakul mazmumah, akhlak yang tercela. Sampai-sampai pandang ya ikutan ikut turunkan baleho yang bertuliskan Habib Rizik, gambar Habib Rizik dengan tulisan revolusi akhlak, dengan membaca Al-Quran terpotong-potong, tahrif. Tahrif itu dalam Islam itu menghilangkan ayat Allah sepotong, yang seharusnya ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu, ya kan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Potong lagi, makan salah membacanya. Ini kan krisis namanya. Ketika seorang jenderal membaca Al-Quran, terlihat tidak mampu dia membaca Al-Quran. Seorang muslim buta huruf, itu ketika seorang muslim tidak mampu membaca Al-Quran. Anak bangsa Indonesia buta huruf, dia tidak bisa membaca bahasa Indonesia. Orang Islam buta huruf tidak bisa membaca Al-Quran. Maka setinggi apapun diri kita mengaku diri seorang muslim, pertama yang harus dipelajari adalah Al-Quran. Bagaimana membaca Al-Quran? Bagaimana kita memulai membaca Al-Quran? Dalam keadaan apa ketika kita membaca Al-Quran? Maka disunahkan oleh Rasulullah harus dalam keadaan suci, karena Al-Quran adalah kalam suci dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Quran ini adalah mujizat. Mujizat yang masih tersisa dan disyariatkan bagi seluruh kaum muslimin untuk menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidupnya. Jadi mujizat yang ada sampai akhir zaman ini yang diberikan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW dan diberikan juga kepada umatnya, yaitu Al-Quran. Maka ketika seorang muslim tidak mampu membaca Al-Quran hingga umurnya 40 atau 50 tahun, apa saja yang dia lakukan di atas dunia ini sehingga membaca Al-Quran pun tidak mampu, menandakan bahwasanya itu adalah krisis akhlak.
Akhlak apa? Akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tahrif, memotong ayat Al-Quran, ada hukumnya. Menghilangkan, haram hukumnya. Apalagi salah membacanya. Salah membaca dalam Al-Quran salah akan arti. Ya ayyuha, ya ayyulah. Ya ayyulah, ya ayyulah apa? Maka akhlak yang penting bagi kaum muslimin. Nah, revolusi akhlak adalah penawaran yang sangat baik. Penawaran yang luar biasa. Diakui atau tidak, sekarang ini kaum muslimin melakukan akhlak-akhlak yang rusak, akhlak yang buruk. Bahkan keburukan akhlak dianggap sebuah biasa. Sebuah amalan-amalan yang di situ tidak ada tanggung jawabnya. Seakan-akan itu adalah suatu perkara dan perbuatan yang biasa. Nah, ketika keburukan, kezaliman, kemungkaran, kemaksiatan dianggap suatu hal yang biasa, maka kata Rasulullah, tunggu tanggal mainnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam ayat Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalimat ayat ini bagi orang yang beriman dan bertakwa, ketika membaca ayat ini maka gemetarlah hati dia. Kenapa? Ternyata permasalahan dunia ini, permasalahan kehidupan ekonomi di dunia ini, permasalahan penyakit-penyakit yang datang secara tiba-tiba, yang hingga saat ini tidak ada obatnya, itu adalah permasalahan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jelas menyampaikan, walau anna ahlal qura, andai saja desa ini, andai saja kota ini, andaikan provinsi ini, andaikan negara ini, andaikan penduduk seluruh dunia ini amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah, beriman percaya kepada Allah. Dengan kepercayaan itu, setelah itu dia takut kepada Allah, lafatahna, pasti, lam di sini pasti artinya tentu, tobakan. Lafatahna, pastilah kami akan bukakan barakatin minas sama'i wal ardh, keberkahan dari langit dan bumi. Keberkahan dari langit dan bumi. Fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Pastilah kami akan bukakan atas mereka keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzdzabu, akan tetapi mereka itu mendustakan. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kemudian kami ambil semua keberkahan itu, supaya mereka merasakan apa yang mereka perbuat. Jika langit, apa yang diturunkan ingin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika bumi, apa yang dikeluarkan oleh bumi membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, syarat mutlaknya beriman dan bertakwa kepada Allah. Beriman dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah buka seluas-luasnya keberkahan dari langit dan bumi. Kita bisa buktikan di dunia ini, di bumi ini, yang memiliki kekayaan-kekayaan alam yang sangat luas, dari mulai emas, nikelnya, minyaknya, bahkan di Indonesia ada minyak langitnya, kelapa sawit, kekayaan buminya, dengan mata airnya yang mengalir, batu baranya, nikelnya, semuanya dihadirkan oleh Allah di bumi, di mana di atas bumi itu orang-orang yang beriman hidup. Allah hadirkan di bumi ini, di mana kekayaan-kekayaan itu, di mana kaum muslimin di dalamnya berada dan laksanakan kegiatan-kegiatan kehidupan di atas dunia ini. Allah berikan
kekayaan yang sangat luar biasa. Indonesia, mayoritas kaum muslimin memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa. Karena di atasnya ada kaum musliminnya yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Negara Afghanistan, negara Lebanon, negara Turki menemukan gas alam terbesar di seluruh dunia. Kenapa Allah berikan demikian? Karena mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan fasilitas itu semua kepada orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Nah, bagi orang yang tidak beriman dan bertakwa kepada Allah, jangankan dirinya, buminya pun Allah tidak sediakan fasilitas-fasilitas kekayaan alam, kekayaan bumi, kekayaan dunia. Mengapa? Karena mereka tidak beriman dan tidak bertakwa kepada Allah. Akhirnya Amerika datang ke Irak, merampas kekayaan alam yang ada di Irak. Akhirnya orang-orang kafir datang untuk mengambil harta kekayaan kaum muslimin yang ada di dalam bumi. Ini bukti bahwa saja sekarang ini kita banyak yang tidak percaya dan yakin kepada Allah dan tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita takut kalau hidup kita tidak makan, kita takut kalau hidup kita tidak bisa layak hidup, kita takut kehidupan kita kalau hidup kita ini akan susah, tapi kita tidak pernah takut bagaimana ibadah kita kepada Allah jika Allah murka kepada kita. Yang akhirnya ayat tadi, walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan semua apa yang Allah telah berikan. Mereka tidak mau berakhlak yang baik, tidak mau beribadah yang baik, tidak mau menghindari maksiat, tidak mau berbuat yang ma'ruf. Selalu kemungkaran yang dibuat, selalu kezaliman yang dibuat, selalu kemaksiatan yang dibuat. Dan tidak pernah berusaha diri untuk menghindari. Taruhlah kalau tidak melakukan atau beramar ma'ruf lah, tidak mau. Tapi sekarang mengkritisi apa yang menjadi revolusi akhlak dibenahi agar supaya keberkahan Allah turun kembali, agar supaya Allah berikan semua apa yang kita inginkan dalam keadaan yang baik dan Allah turunkan keberkahan. Keberkahan itu, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukannya tidak ada keburukannya. Ada keburukannya, tapi sedikit banyak keberkahannya. Banyak keberkahan. Yang buruk itu bukan tidak ada keberkahannya, ada keberkahan tapi sedikit ketimbang keburukannya. Jadi ketika kebaikan itu penuh dengan keberkahan, bukan tidak ada keburukannya, ada keburukannya. Tapi sedikit keburukannya, banyak keberkahannya. Ziyadatul khair. Keberkahan itu ziyadatul khair, banyak kebaikannya. Kita rubah akhlak kita yang buruk menjadi yang baik, akan banyak nanti keberkahannya. Akan Allah turunkan keberkahannya. Akan Allah berikan keberkahannya. Yang tadinya kekayaan alam ini tidak bisa dinikmati oleh orang-orang yang beriman kepada Allah, ketika akhlak ini dirubah dari yang buruk menjadi yang baik, maka kekayaan-kekayaan yang Allah berikan itu bisa dinikmati. Maka kenikmatan yang Allah berikan bisa dirasakan jika kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat, ada Pangdam Jaya, coba baca Qurannya, dia muslim, namanya juga nama muslim. Coba baca Al-Quran yang baik, baca Quran yang bagus, apalagi katanya sudah jenderal bintang 2, ya baca Quran yang baik. Ketika revolusi akhlak, ya akhlak kita diperbaiki. Kalau kita belum sholat, sholatnya diperbaiki. Kalau sholat kita kurang bagus, dibagusi. Kalau kita belum bisa baca Quran, belajar baca Quran. Karena seorang muslim itu buta huruf, dikenal dengan buta huruf dan bodoh di dalam Islamnya,
dia tidak bisa baca Al-Quran. Dan ini banyak kaum muslimin di Indonesia yang tidak bisa baca Al-Quran. Kemana saja waktu kecilnya? Sedangkan di dunia pendidikan di dalam Islam, ketika umur 7 tahun, pertama kali yang dipelajari adalah Al-Quran. Ketika dia tidak bisa baca Al-Quran, maka itu adalah bencana bagi kehidupan dirinya. Itu saja yang kami sampaikan. Semoga membawa keberkahan. Dan untuk Habibuna Rizik kami selalu bersamanya. Dan ketika revolusi akhlak ini, kita benahi akhlak-akhlak kaum muslimin, anak bangsa Indonesia. Ketika akhlak itu sudah bisa diperbaiki, maka semua sektor kehidupan akan menjadi baik. Seorang pedagang tidak akan menipu kalau akhlak dia baik. Karena akhlak itu membawa nama baik. Seorang anak tidak berakhlak, orang tuanya malu. Tapi kalau anaknya berakhlak, orang tuanya bangga dengan anaknya. Pasti akan menjadi buah bibir yang baik, pembicaraan yang baik dengan tetangga, karena punya anak akhlak yang baik. Tapi kalau buruk, orang tua pun jatuh dirinya karena perbuatan anak yang tidak berakhlak. Maka akhlak ini sangat penting. Negara ini bisa harum, negara ini bisa bagus, negara ini bisa terkenal di seluruh dunia jika akhlaknya baik. Tapi kalau akhlaknya tidak baik, dunia ini akan hancur bersama para penduduknya yang tidak punya akhlak yang baik. Semoga dengan revolusi akhlak ini kita semua dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita benar-benar menjadi makhluknya Allah, hambanya Allah yang memiliki etika akhlak yang mahmudah, yang terpuji, baik di hadapan Allah, baik di hadapan manusia juga. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.